Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku, para mahasiswa yang mengambil program Hukum Tata Negara Islam. Hukum Tata Negara Islam kan meliputi 3, Dusturiyah, terus Maliyah dan Daudiyah. Nah, untuk mengangkat kekurangan tentang hakim. Nah, di dalam dunia hukum tata negara Islam itu namanya wilayah. Wilayah itu yang mengurusi tentang hal-hal tertentu. Nah, wilayah-wilayah itu di dalam hukum tata negara itu ada 3. Wilayatul hisbah, wilayatul qada, wilayatul madzalim. Wilayatul hisbah itu kalau di Indonesia itu hakim tingkat 2 kabupaten. Hakim tingkat kabupaten. Jadi hakim tingkat kabupaten ini tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan yang salah itu dihukum supaya kapok seperti di Indonesia, enggak seperti itu. Jadi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar di wilayatul hisbah itu artinya merintah tentang kebaikan, melarang tentang kemungkaran. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti itu. Jadi orang yang melanggar mesti diingatkan. Yang baik itu sesuai perintah Tuhan seperti ini, terus sesuai dengan larangan Tuhan seperti ini. Karena itulah makanya diletakkan di dalam hal-hal yang membina masyarakat. Tapi ini yang melanggar orang-orang biasa. Orang-orang biasa dan disidang seperti orang-orang biasa juga. Nah, kalau wilayatul qada itu qadil qudot, itu juga tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang disidang itu eselonnya itu yang sama dengan rektor menteri. Jadi kok anak saya tukaran dengan anaknya Pak Masdar sebagai rektor, ini nggak boleh disidang oleh wilayatul hisbah itu. Harus disidang oleh wilayatul qada. Jadi qadil qudot itu. Nah, kenapa kok tidak boleh disidang oleh wilayatul hisbah? Karena kalau disidang oleh wilayatul hisbah, hukum itu tidak tajam ke atas. Seperti di Indonesia itu, hukum tidak tajam ke atas, hanya tajam ke bawah. Kenapa? Karena eselonnya rendah. Jadi kalau qadil qudot itu eselonnya tinggi. Jadi anak saya dan anaknya Pak Masdar itu disidang oleh qadil qudot. Nah, itu baru adil. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia itu ada namanya Mas Dhani. Mas Dhani itu penyanyi. Bojone Wulan Jamila sekarang. Doa anaknya itu nubruk orang mati banyak. Tidak dihukum. Tapi Mas Dhani jadi ATM-nya polisi, jadi ATM-nya jaksa, dan jadi ATM-nya keluarganya. Ditanggung keluarganya itu yang mati itu, disekolahkan sampai sarjana. Nah, anaknya Pak Hatta Rajasa menteri juga gitu, nubruk orang, tidak dihukum juga karena Pak Hatta Rajasa eselonnya sangat tinggi, menteri. Jadi kan wakil presiden pelaksana. Jadi Pak Hatta Rajasa mungkin jadi ATM-nya, mungkin juga tidak, karena dia adalah menteri. Adik-adikku yang sangat saya hormati, itu bedanya hakim di Indonesia
dengan hakim di Islam. Jadi wilayatul hisbah menyidang orang-orang biasa. Wilayatul qadha, qadil qudud, menyidang eselonnya yang tinggi. Jadi hakim itu sebetulnya menyidang orang berdasarkan hukum yang berlaku. Harus tajam ke bawah dan tajam ke atas. Namanya juga hakim. Nah, yang ketiga itu wilayatul madzalim. Wilayatul madzalim itu adalah yang mengurus pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim itu yang menghukumi pemerintah yang zalim kepada rakyatnya. Umpama sawahnya diambil, tanahnya diambil seenaknya. Nah, ini tidak bisa disidang oleh wilayatul hisbah dan wilayatul qadha. Ini harus disidang oleh wilayatul madzalim. Semua kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para pejabat negara itu harus dihentikan oleh sebuah lembaga namanya wilayatul madzalim. Dulu itu pernah ketika Umar menjadi salah satu khalifah, lalu Amr bin As, gubernur Mesir ketika itu, mau melebarkan masjid. Nah, di pojoknya itu kena punyaan orang Katolik. Nah, Amr bin As dan dan pegawai-pegawainya melakukan kezaliman. Orang Katolik itu dipaksa untuk menyerahkan tanahnya. Walaupun mau dibeli harga mahal, orang Katolik nggak mau. Yaitu akan dipaksa. Setelah akan dipaksa, orang Katolik itu datang ke kantor pusat kepala negaranya Umar bin Khattab, lalu mengadu kepada Umar bin Khattab. Setelah mengadu kepada Umar bin Khattab kirim surat kepada Amr bin As. Suratnya itu tulang itu digaris tengahnya lurus. Ini berikan kepada Amr bin As, gubernurnya. Setelah diberikan, gubernurnya ketakutan. Nah, kenapa kok ketakutan? Karena arti tulang itu gini, Amr bin As itu harus adil seperti garis yang Umar lakukan itu. Kalau tidak akan dijadikan tulang belulang. Nah, kemudian Amr bin As sebagai gubernur datang kepada orang Katolik itu dan mengatakan sudah tidak macam-macam. Nah, orang Katolik itu heran, lalu mencari informasi. Ternyata karena keadilannya Umar bin Khattab, orang Katolik itu sangat berterima kasih kepada Islam dan kepada khalifah. Lalu tanahnya yang kena masjid itu, pelebaran masjid itu diberikan kepada negara. Nah, itu wilayatul madzalim. Nah, lalu setelah Umar itu ada sendiri yang menangani wilayatul madzalim itu. Dulu memang kepala negara semuanya, lalu dibentuk wilayah-wilayah dari Dusturia itu. Wilayah itu ada 3. Wilayatul madzalim, wilayatul qadha, wilayatul hisbah. Adik-adikku yang sangat saya hormati. Nah, disinilah sebetulnya orang itu sebetulnya secara psikologi harus sesuai dengan kedudukannya. Nah, dosen kok masih 3A, mentang-mentang kepada dekan, ini nggak benar. Mentang-mentang kepada dekan nggak benar. Jadi karena itulah makanya supaya kerjanya itu sesuai dengan tupoksinya, maka HTN Hukum Tata Negara Islam itu membuat wilayah-wilayah seperti itu, padahal ilmunya sama saja. Wilayatul hisbah ilmunya ya ilmu tentang hukum tata negara, tentang hukum pidana Islam. Ilmunya wilayatul qadha sama.
ilmunya wilayatul madzalim sama. Tapi walaupun sama ini dikasih kedudukan dia sehingga psikologinya naik, dan wilayatul hisbah hanya sebatas orang biasa. Wilayatul qada adalah orang-orang yang punya pangkat tinggi. Wilayatul madzalim pejabat-pejabat yang zalim kepada rakyatnya. Jadi semuanya dikasih peranan seperti itu, topoksinya seperti itu, sehingga keadilan di dalam negara itu berjalan dengan baik. Sebetulnya keadilan di dalam negara itu apa sih? Keadilan di dalam negara itu bahasa sederhananya itu sejahtera. Jadi ini keadilan di dalam negara itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi rakyat biasa menjadi sejahtera, rakyat biasa dan yang bersengketa dengan pejabat tinggi biasa, terus hakimnya itu mampu melakukan sesuatu yang biasa gitu. Wilayatul madzalim juga ketika ada pimpinan, gubernur sekalipun atau raja sekalipun atau khalifah sekalipun, kalau melakukan seperti itu, wilayatul madzalim itu langsung mampu meluruskan mereka itu. Orang yang dikasih jabatan, psikologinya dinaikkan, topoksinya jelas gitu. Adik-adik yang sangat saya hormati, nah inilah sebetulnya wilayatul madzalim, wilayatul hisbah dan wilayatul qada yang lahir dari dusturi di wilayah-wilayah itu. Jadi dusturia itu juga berbicara tentang qada, itu bedanya dengan Indonesia. Dan yang melantik kodok-kodok itu hakim-hakim itu juga lembaga dusturia ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Sampean rangkum, sampean kirimkan kepada classroom. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.